Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan saat ini, Ibu akan memberikan pengantar materi tentang seni lukis. Tapi sebelum kita memulai materi ini, kamu bisa mengambil buku tulis atau buku catatan khusus seni budaya dan pena untuk menulis beberapa hal yang akan Ibu jelaskan pada video ini. Tujuan pembelajaran seni lukis. 1. Siswa mampu mendefinisikan beberapa pengertian seni lukis. Kedua, siswa mampu mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema-tema tertentu. Ketiga, siswa mampu menganalisis sebuah lukisan dan mengelompokkan berdasarkan gaya atau aliran. Pertama, pengertian seni lukis. Ada beberapa pengertian seni lukis menurut beberapa ahli. Di antaranya, A. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. B. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, gagasan secara representatif. Swedarsono SP 1990 halaman 11. C. Lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Swedarso, Seni Lukis Kaligrafi Islam, Yogyakarta, ISI 1992 halaman 10. Dari beberapa pengertian seni lukis di atas, dapat disimpulkan bahwa seni lukis adalah kebebasan dalam berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia dituangkan dalam bidang dua dimensional menggunakan garis dan warna. Tugas pertama. Apa pendapat kamu mengenai seni lukis dan melukis? Tolong disalin ya nak ya pertanyaannya di buku latihan kamu dan tolong dijawab dengan benar dan tepat. Selanjutnya, tujuan berkarya seni lukis. Tujuan berkarya seni lukis dikelompokkan menjadi A. Tujuan religius. Tujuan religius ini menjadikan lukisan yang dibuatnya sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampun dosa. B. Tujuan kritik sosial. Lukisan yang dibuat bertujuan untuk mengkritik atau ketidakpuasan terhadap pemerintah, lembaga sosial, atau kepada penguasa setempat. Ide lukisannya bisa kesenjangan sosial, peristiwa politik, atau ketidakberdayaan. C. Tujuan ekspresi. Lukisan dengan tujuan ekspresi bertujuan untuk mencurahkan emosi dan gejolak jiwa si pelukisnya. D. Tujuan komersil. Lukisan dengan tujuan komersil ini, bentuk gaya dan lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. 3. Aliran seni lukis.
Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu representatif dan non-representatif. A. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk representatif adalah naturalisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan alam, perbandingan perspektif, tekstur, atau warna, serta gelap terang dikerjakan sangat teliti. Pelukis yang beraliran naturalisme diantaranya Basuki Abdullah, Abdullah Suryobroto, Mas Pringadi, Wakidi, Claude, Rubens, dan Konstabel. Nah, di sini Ibu ada memberikan contoh lukisan naturalisme. Pertama, pemandangan pedesaan dibuat oleh pelukis bernama Basuki Abdullah. Kedua, lukisan dengan tema pemandangan laut dibuat oleh pelukis yang bernama Pringadi. Selanjutnya, realisme. Aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Pelukis yang beraliran realisme diantaranya Trubus Wardoyo, Tarmizi, Sudjojono, dan Dullah. Contoh lukisan realisme. Pertama, judulnya itu adalah Petani, dibuat oleh pelukis yang bernama Wardoyo. Kedua, lukisan dengan tema Nasib Nelayan, dibuat oleh pelukis yang bernama Tarmizi. Kemudian yang ketiga dengan tema Suasana Pasar, dibuat oleh pelukis yang bernama S. Sudjojono. Selanjutnya, romantik atau romantisme. Aliran ini bersifat imajinasi, melukiskan cerita-cerita romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Contoh lukisan romantik dan romantisme dengan tema berburu dibuat oleh pelukis yang bernama Raden Saleh. Yang kedua dengan tema fisherman dibuat oleh pelukis yang bernama Turner. Baiklah, setelah Ibu menjelaskan materi tentang melukis, di sini ada tugas kedua yang perlu anak Ibu catat pada buku latihan dan jangan lupa dijawab dengan yang benar ya. Tuliskan 5 pelukis yang ada di daerahmu. Apa saja karyanya dan apa aliran atau gaya lukisannya?